Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada pemrograman visual. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen selanjutnya yang ada di dalam Visual Studio C# ini. Komponen selanjutnya yang akan saya bahas adalah di sini adalah data grid view. Nah, data grid view ini adalah tabel di mana digunakan untuk menampilkan data. Jadi di sini kita tampilkan datanya. Ini dalam bentuk tabel ya. Jadi bagaimana kita menampilkan data nantinya ketika data itu ada di dalam database dan akan kita view ke dalam tabel. Jadi ini kalau dijalankan tampilannya masih seperti ini nih. Jadi datanya masih kosong, belum ada kolomnya. Untuk menambah kolom ada beberapa teknisnya. Jadi di sini bisa secara manual ya. Jadi tinggal di edit kolom. Jika mau menambah langsung ditambahkan saja. Nama kolomnya apa? Misalnya ada nomor. Tulisannya apa yang akan tampil? No juga. Lihat seperti ini. Terus berikutnya misalnya nomor, kita coba ke barang ya. Jadi di sini saya remove dulu. Jadi di sini kode barang, kode barang, misalnya seperti ini. Terus habisnya kode nama ya. Nama barang, terus stok seperti ini. Jadi kalau sudah tinggal di OK, maka barangnya akan ada. Nah, di sini kalau kalian menambahkan secara manual seperti ini, jadi ketika ini dijalankan, ya datanya akan bertambah seperti ini. Jadi kalau mau menambah, mengupdate datanya sebenarnya bisa langsung. Misalnya kodenya adalah 1, nama barangnya adalah mie gitu. Atau mie, stoknya ada 3 seperti ini. Ini datanya sudah tersimpan. Tapi datanya masih tersimpan ke dalam data di tabel ini. Belum kita menggunakan database. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyajikan data, terus memproses data sehingga akan tersimpan ke dalam tabel ini. Jadi di sini barusan teknisnya ketika mau menambah secara coding, jadi bisa secara manual, bisa langsung add column atau edit di sini. Nah, di sini juga bisa kalian enable deleting, editing, adding. Jadi seandainya ketika ini dijalankan, jadi kalian tidak mau di sini tidak boleh harusnya menambah secara otomatis dari tabelnya ini. Dan juga ngedit pun juga bisa gitu. Jadi bagaimana biar ini tidak bisa dilakukan. Jadi satu-satunya adalah dengan cara menekan tombol, tinggal kalian di-enable-kan ini. Enable-nya dihilangkan gitu ya. Sehingga prosesnya ketika mau nambah ya hanya dari program gitu ya. Jadi lagi kita akan buat bagaimana menambahnya melalui text box dan prosesnya melalui tombol. Oke, selanjutnya saya buat di dalam form load-nya ya. Jadi saya akan buat menambah kode ini secara otomatis dari coding. Saya hapus dulu. Ini saya edit, terus ya di remove. Oke, sehingga kolomnya sudah hilang ya. Jadi kolomnya ini nanti akan saya buat berdasarkan codingan. Jadi di dalam codingan nanti akan ditampilkan datanya. Yang perlu kalian perhatikan di sini, di dalam data grid view ini perlu kalian jelaskan bahwa sumber datanya itu ada di mana. Data grid view ini hanya menampilkan saja. Jadi di sini sebelum kita menyajikan datanya, kita harus bikin penampungan datanya. Kalau di dalam C# ini salah satunya bisa menggunakan data tabel. Jadi kalian bisa membuat data tabel gitu. Data tabel, objek dari data tabel. Jadi kita kasih nama dt sama dengan new data tabel. Seperti ini.
Ini adalah objek dari data tabel, sehingga data tabel ini kita akan membuat data di dalam data tabel ini sehingga akan ditampilkan di dalam data grid view. Jadi di dalam data tabel ini kita buat kolomnya. DT data tabel tadi, kolom ini ya. Terus kita add-nya bisa langsung kode barang seperti ini. Oke, buat sampai 3 ya. Kode barang, terus nama barang, terus selanjutnya adalah stok seperti ini. Terus selanjutnya, kalau ini dijalankan, ini actionnya form load ya. Jadi ketika form itu dijalankan, kode ini dikerjakan. Ketika ini dijalankan, dia belum masih dikaitkan dengan data grid view-nya, sehingga bagaimana biar data tabel ini bisa sinkron dengan atau datanya tampil di dalam data grid view ini. Caranya tinggal kalian atur data grid view-nya, source-nya ya. Data source-nya dari DT sama dengan DT seperti ini. Sehingga kalau ini dijalankan, nah akan keluar berdasarkan apa yang sudah ada di sini. Jadi di sini add-nya itunya nambah delete-nya tadi sudah dinonaktifkan ya, sehingga nggak bisa nambah. Kalau ini dicentang, walaupun itu dari data tabel tetap bisa nambah gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau kalian seandainya program kalian tidak mau ngeditnya, nambahnya dan ngeditnya itu hanya dari sistem, bisa dinonaktifkan data ini. Nah selanjutnya maunya nanti data kita di sini ada label gitu ya, ada label, terus di dalam label ada text box. Nah ini, jadi biar lebih bagus lagi fontnya ganti sesuai selera ya. Saya kalau bagusnya itu CGUI gitu ya, reguler, biar lebih besar kasih 12. Nah seperti ini. Nah di sini kasih ubah teksnya, label 1 menjadi kode barang, seperti ini. Ini dibesarkan, terus buat lagi di bawahnya. Di bawahnya untuk nama barang ini dikecilkan atau disesuaikan lah gitu. Nama barang misalnya agak panjang sedikit. Habis itu buat untuk stok agak pendek, atau samain aja lah, ini kodenya jangan terlalu panjang seperti ini kode barang, ini nama barang ya. Terus ini stok, langsung stok seperti ini. Ini kurang bagus deh, gini aja. Terus selanjutnya ada tombolnya adalah tombol simpan ya, tombol button. Nah seperti ini, isinya adalah simpan. Ini. Jadi kalau ini dijalankan, ketika ini dijalankan, saya nambah kodenya adalah 1, nama barangnya adalah mie sedap gitu ya, stoknya ada 5. Kalau ini disimpan, datanya akan tersimpan ke tabel data grid ini. Logikanya seperti apa? Data ini akan kita simpan ke dalam data tabel terlebih dahulu. Habis itu nanti isi dari data tabel data grid view ini akan menampilkan datanya itu ya. Jadi caranya seperti apa? Kalian perhatikan di sini codingnya dulu. Nah, di sini kalian perhatikan ketika kalian mau membuat sebuah variabel dan variabelnya itu bisa diakses dari banyak fungsi. Ini kan fungsi tombol ini ya. Tombol simpan lah. Ini tombol simpannya. Jadi dalam tombol simpan ini dia akan menggunakan data tabel ini. Nah, di sini data tabelnya dideklarasikan di dalam form
form load. Jadi DT ini hanya yang mengenali siapa yang hanya di dalam fungsi ini, sehingga biar dikenali di sini ketika kalian klik DT di sini, DT di sini, dia tidak tahu apa itu DT. Kenapa? Karena pemvariabelan DT itu hanya ada di dalam form load, sehingga biar form coding ini bisa mengetahui, ini kalian deklarasikan ke atasnya. Di mana atasnya? Dengan di luar fungsi gitu ya. Sehingga di sini ketika kalian pakai DT, klik DT lagi ya, baca kan? Keluar seperti itu. Sehingga DT yang ada di sini, DT yang ada di dalam form load ini dan DT yang akan diubah di dalam button ini, itu datanya akan sama. Nah, di sini untuk menambah baris atau menambah data di dalam data tabel, jadi datanya itu data tabel hanya bisa ditambah melalui sebuah objek ataupun array. Jadi untuk menambahnya kalian bikin sebuah objek ataupun array. Array aja, array-nya tipenya string ya. String array gitu misalnya. Sama dengan new string, ada berapa baris? Ada berapa isian ya? Ada 3, berarti array-nya diisi 3 saja. Seperti ini. Sehingga kalau nambahnya, untuk nambah tinggal array seperti ini. Array itu ada namanya, atau kalau kalian bingung DT array gitu ya. Seperti ini kalau bingung. Ini hanya variabelan saja, DT array. DT array ke 0, datanya kan sampai ada 3, 0 1 2 3, 0 1 2 ya. Data ke 0 saya isi dengan isinya text box 1 titik text. Seperti ini. Kalian ulangi sampai 3. Jadi ini 2, ini 3, ini 1, ini 2. Seperti ini. Nah, ketika objeknya ini sudah dibuat, array-nya ini sudah diisi, jadi tinggal kita taruh ke dalam DT. Dalam DT titik row untuk menambahnya, kalian bikin rows, terus ada add. Nah, langsung add-nya. Add-nya dari mana? Dari DT seperti ini. Kok ada DT array kok. Seperti ini. Sehingga ini, jadi pertama kita deklarasikan array dulu. Habis itu array-nya diisi dengan text box ini kode. Jadi kalau seandainya kalian di sini penggunanya text box bisa kalian ganti ya biar tidak membingungkan. Txt kode seperti ini. Ini lebih menggampangkan ketika kalian ngoding ya. Jadi txt nama. Terus ini ganti txt stock. Nah, dengan merubah seperti ini, coding yang sudah dibuat itu tidak akan membingungkan. Kodenya sudah berubah ya. Jadi di sini pertama di sini mendeklarasikan, habis itu di setiap array-nya diisi. Habis itu setelah diisi, data array-nya tadi diisikan ke dalam data tabel. Dengan cerita apa? Objek dari data tabel dt tadi ini kan. dt.row add data dt array. Jadi sehingga ini kalau dijalankan, kita coba dulu. Kodenya adalah 123, barangnya adalah mie sedap. Mie sedap, stoknya ada 5, 4. Nah, secara otomatis akan tambah. Tinggal di sini misalnya kok harusnya habis nambah ini hapus. Seperti apa? Jadi kalau nambahnya ini berhasil, data di sini harusnya terhapus. Nah, caranya bagaimana? Ya setelah disimpan, data ini ya teksnya dihapus. Txt kode titik clear kayaknya bisa. Oh ya, clear. Seperti ini. Txt nama clear. Seperti ini, terus txt stock titik clear. Ini. Jadi
Sehingga sini kalau misalnya ini kan kalau ini dijalankan, bagaimana biar jalan itu secara otomatis teksnya ada di sini, kedap-kedip seperti itu. Ini adalah teks kode. Jadi form ini ada ketika form ini jalan, biar kedap-kedipnya di sini biar langsung nambah. Bisa kalian buat di form load-nya langsung txt kode titik fokus. Jadi teksnya ini langsung fokus. Jadi kalau ini dijalankan, lihat. Oh, kok nggak fokus ya? Txt kode ini form load harusnya fokus. Text box ya, text kode. Biarin, nggak kerja mungkin. Kita lanjut dulu. Ini ditinggalkan nanti kalau pada saat mau nambah aja dibuat fokusnya ya. Oke, selanjutnya ini simpan sudah. Nah, simpannya dibuat lebih menarik lagi ya. Jadi misalnya apa ya yang lebih bagus lagi? Oh, disimpan ini kan kalau saya pencet tombol ini bukan simpan, melainkan tambah ya. Jadi ini ganti, namanya adalah tambah. Terus kalau saya klik tambah, ini text box-nya ini akan aktif. Jadi kalau tidak saya tulis tambah, dia tidak aktif. Itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Tinggal kalian ganti di sini codingnya. Kita tambah jika button 1 titik teks, jika teksnya adalah sama dengan tambah, maka proses apa yang dikerjakan? Dia akan merubah teksnya ini menjadi simpan. Jadi simpan seperti ini. Terus ini awalnya saya dinonaktifkan ya. Ini kalau mau nonaktifkan datanya tinggal kalian buat read only-nya ya. Read only-nya true. Sehingga kalau ini dijalankan true, kalian nggak bisa ngubah isinya gitu. Warnanya juga tidak putih gitu. Terus bagaimana caranya biar pada saat dia klik tambah sehingga txt kode titik read only-nya dibuang, dijadikan false seperti ini. Habis itu txt nama titik read only false, terus txt stock read only sama dengan false seperti ini. Jadi kalau ini dijalankan, nah itu kan seperti itu. Sehingga else-nya ini else selain tambah gitu kan, simpan ini kebalikannya kalau dia ini ubah jadi tambah, ini jadi true. Seperti ini. Terus data tadi yang simpan tadi, ini ditaruh di sini. Oh, yang clear-nya tadi ini ditaruh di sini ya. Sehingga pada saat tombol tambah, jika tombolnya tambah, diklik maka proses ini. Tombolnya dirubah jadi simpan. Terus read only-nya dimatikan. Terus
teksnya dihapus. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini tambah, nah seperti ini, kodenya adalah 123, namanya mie sedap. Stoknya ada 5. Ketika ini simpan, tambah. Loh, harusnya clearnya ada di sini. Clearnya ini tetap yang tadi harusnya. Nah, ini kalau dijalankan lagi, ini tambah, teksnya adalah 123, mie sedap, ini 5, ini kalau ditambah, simpan, nah, yes. Tinggal tambah lagi, seperti itu. Seperti ini, gitu ya. Tambah lagi, seperti itu. Jadi, ini adalah action tambah di dalam tabelnya. Jadi, selanjutnya, mungkin lebih explore lagi bagaimana biar kode barangnya ini kita buat dalam bentuk kode-kode gitu ya, atau dibuat otomatis misalnya otomatisnya gini, ketika ini saya klik tambah gitu ya, jadi kalau ininya kosong ini jadi kodenya 1, jadi nama barangnya ada terserah mie sedap gitu ya, ini 5, sehingga kode ini tidak perlu ngisi lagi, sehingga read only-nya tidak usah diaktifkan gitu ya. Jadi di sini yang tadi read only untuk kode dimatikan, terus read only-nya juga dimatikan untuk kode, sehingga dia read only terus, tapi pada saat tambah dia harus mengetahui ininya apa, datanya sekarang data ke 0 atau berapa. Caranya seperti apa? Kita harus mengetahui panjang dari DT itu berisi berapa data gitu. Jadi di sini ketika tambah secara otomatis txt kode ini diisi dengan teksnya, diisi dengan DT. Kita di dalam DT itu sudah ada berapa baris gitu, rows count. Jadi bisa menggunakan seperti ini. Jadi kalau ini dijalankan, harusnya tuh string ya, tuh string seperti ini. Ya kalau ini tambah, ini ada di dt rows count. dt-nya kok read only ya. Text kode text data, sebentar saya cek dulu. Row count to string. Text kode harusnya jalan sih. Apa ini karena pada saat ini nambah, kalau saya tulis manual dulu, coba saya isi manual ini 123 seperti ini. Loh, gak nambah juga, mungkin karena read only nya ya. Txt kode teks harusnya read only nya jalan sih. Terocon kalau read only nya saya matikan, ini jangan read only lah, false. Kalau ini di false tambah, nggak jalan juga. Ini namanya txt kode, saya namanya txt kode. Jika tambah secara otomatis ini, oh ya Allah, ada ini ternyata. Jadi ini, jadi ada yang menghapus gitu ya. Jadi menghapusnya itu ketika sudah disimpan aja ada di sini. Sehingga seperti tadi ya, tadi sudah benar sebenarnya, tapi datanya kena hapus.
Jadi di sini txt kode ini saya tambah dt titik rows titik count gitu ya, to string seperti ini. Sehingga kalau ini dijalankan tambah, nah seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi, ternyata bukan karena read only-nya, tadi kena ada codingan yang membuat kode ini terhapus ya. Jadi kalau ditambah secara otomatis ada 0. Kok 0? Harusnya 1 ya. Tinggal di plus aja. Di plus. Ini harusnya ditambah 1. Dikurung, habis itu to string ya. Seperti ini kalau ditambah 1. Terus ini dicoba tambah. Nah ini 1. Misalnya Fanta. Ini 3. Simpan. Nah seperti itu. Tambah lagi. Nah ini langsung 2, 3 dan seterusnya. Mie sedap. Terus 5. Seperti itu. Jadi kalau di dalam database sebenarnya ada istilah namanya auto increment. Tapi kalau seandainya kodenya ini kalian mau lebih explore lagi, oh kodenya gimana kalau kodenya saya gabungan dari ada stringnya di depan, ya oke, bisa. Tinggal tambahin aja string di sini. Misalnya kodenya ada br ditambah gitu, br digabung dengan nomor. Nah, tapi di sini kalau kalian mau menggunakan gabungan, jadi kan harus ada padding. Padding itu maksudnya harus dinyatakan digit. BR digitnya 001 gitu. Soalnya apa? Biar tidak panjangnya itu selalu sama. Jadi di sini kalau teknisnya seperti ini ditambah nah, BR 1. Ini 3 seperti ini. Simpan BR 1. Tapi kalau BR-nya ini sudah ada ratusan atau puluhan, berarti kan digitnya nambah. Jadi di sini untuk ngakali seperti itu, kalian bisa membuat sebuah padding ya. Ini habisnya to string itu ada pad ya, pad left, pad right gitu ya. Jadi di sini untuk membatasi paddingnya ada di sebelah mana? Apa ada di sebelah kiri angka atau kanan angka? Jadi pad leftnya totalnya ada berapa digit? Misalnya 3 digit. Terus jika paddingnya dikasih apa? Dikasih 0. Seperti ini. Jadi kalau tadi adalah ini kok error ya? Paddingnya ini paddingnya adalah yang diminta adalah karakter ya. Barusan saya kasih ini karakter itu petik 1 ya. Seperti ini. Sehingga ini kalau dijalankan, ketika ditambah, nah biar padding itu tadi padding sebelah kiri. Jadi maksudnya nolnya itu ada di sebelah kiri gitu. Jadi angkanya. Kalau ini 10 berarti 10, 0, 10 gitu. Seperti itu. Sehingga ini ada mie sedap. Terus stoknya 6. Seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi bisa dibuat lagi ya biar 002 sehingga datanya lebih bagus lagi gitu. Ini Fanta 7. Seperti itu. Tambah lagi. Nah, tapi kalau ininya kosong, nah kalian kasih lagi bagaimana biar kalau kosong itu tidak nyimpen. Nah, ini pada saat di sini codingnya di sini ini kan ini pada saat tombol tambah ditekan proses ini. Nah, selain tambah ada kan tombol simpan. Ketika tombol simpan ditekan proses ini. Jadi sebelum proses ini kalian harus ada if jika sebenarnya ada banyak proses, bisa kalian langsung txt nama titik teks sama dengan seperti ini kosong atau txt stock titik teks sama dengan kosong juga.
maka akan keluar message box gitu. Message box-nya dalam bentuk info. Show-nya terserah mau dibuat show apa aja. Jadi misalnya text box-nya adalah data tidak boleh kosong. Seperti ini. Ini teksnya yang keluar, terus titelnya yang bagian atasnya kasih tulisan info. Terus ini captionnya ya, jadi string message box habis info ini apa aja message box. So sebenarnya segini aja cukup sih. Else-nya ya tinggal kalian buat ini. Sehingga ini kalau dijalankan ini ditambah, simpan, nah tidak boleh kosong. Seperti ini. Jadi info tadi ada di bagian atasnya ya. Jadi tambah, simpan, seperti ini. Jadi ini kalau misalnya saya tambah ini 5, 6, seterusnya seperti itu. Oke, ini tambah. Selanjutnya, kalau kalian nambahnya sampai banyak, misalnya Fanta 6, nah, seperti ini. Bisa kalian mengedit, ya membuat editnya, tapi masih nanti agak banyak sih sebenarnya bikin satu form seperti ini. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini aja dulu. Jadi tugasnya untuk minggu depan kalian buat seperti apa yang saya buat ini. Buat ya kalian mau membuat seindah mungkin. Kalian explore pengetahuan apa kemampuan kalian itu jauh lebih baik. Jangan lupa diberi foto dan nama dan NIM di dalam formnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.